Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan pemanfaatan Big Data Analitik dalam manajemen teknologi untuk memprediksi permintaan pasar. Anggota kelompok kami yaitu saya Chandra NPM belakang 085. Perkenalkan, nama saya Agus Hari Nugroho, NPM 080. Perkenalkan, nama saya Yoga Ayunia Lestari, NPM 076. Pertama, latar belakang atau pendahuluan. Dalam era disrupsi digital, permintaan pasar menjadi sulit untuk diprediksi dikarenakan perubahan selera konsumen, teknologi yang semakin maju dan pesat, serta persaingan yang sangat ketat. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan metode prediksi permintaan pasar yang cepat dan akurat. Sebelumnya, disrupsi digital sendiri merupakan perkembangan teknologi digital seperti AI dan machine learning dan juga big data, serta mengubah cara kerja dan cara hidup manusia dalam melakukan berbagai hal yang awalnya dilakukan secara manual atau tradisional, kini digantikan menggunakan teknologi modern agar lebih cepat dan efisien. Big Data Analytics sendiri hadir sebagai solusi strategis untuk mengolah data besar yang secara real time untuk digunakan sebagai satu, mengidentifikasi pola dan pengambilan keputusan yang cepat, dua, menggantikan metode prediksi intuisi yang kurang efektif, tiga, mendukung perencanaan strategi pasar, pengelolaan pasokan, dan juga respon terhadap perubahan pasar secara proaktif. Yang keempat, Big Data Analytics hadir sebagai solusi strategis. Yang selanjutnya ada kajian pustaka. Yang pertama yaitu ada Big Data Analytics, merupakan teknologi modern yang digunakan untuk menganalisis data yang besar dan juga kompleks untuk menghasilkan data yang akurat. Di dalamnya terdapat volume, velocity, dan juga variety. Sebelumnya, volume di sini merupakan data besar yang seperti riwayat harga, data transaksi, dan juga data penjualan. Selanjutnya ada velocity, merupakan kecepatan aliran data, biasanya menggunakan sistem automatic updating model agar dapat mendapat informasi yang lebih cepat dan akurat secara real time. Selanjutnya ada variety, keberagaman sumber. Ada 3, yaitu struktur, harga historis, dan juga transaksi historis. Selanjutnya ada tidak terstruktur, seperti sentimen publik dan juga berita ekonomi. Yang terakhir ada e-struktur, merupakan data log dan juga komentar dari para konsumen. Selanjutnya ada manajemen teknologi, di mana memanfaatkan teknologi seperti AI dan machine learning untuk mencapai keunggulan kompetitif. Yang ketiga ada prediksi permintaan pasar, memanfaatkan Big Data Analytics untuk memprediksi permintaan pasar secara akurat menggunakan sumber data seperti transaksi dan juga komentar di media sosial serta sentimen pasar. Yang keempat, ada integrasi Big Data Analytics, beradaptasi menggunakan teknologi yang semakin berkembang untuk mengidentifikasi peluang, risiko bisnis, dan menciptakan inovasi terbaru, serta untuk meningkatkan infrastruktur seperti peningkatan jaringan internet dan juga pemanfaatan aplikasi online seperti Shopee dan juga Tokopedia untuk penjualan secara online. Selanjutnya, ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif sendiri berfokus pada data penjualan historis, data distribusi, logistik, dan tren pasar. Sedangkan pendekatan kualitatif berfokus pada survei dan kuesioner kepada produsen, konsumen, dan retailer. Kedua pendekatan ini sangat penting karena data angka aja nggak cukup untuk menjelaskan apa sih alasan dibalik perubahan pemasaran. Lalu dengan kombinasi kedua pendekatan ini harapannya mendapatkan hasil yang akurat dan kontekstual. Selanjutnya ada teknik analisis. Penelitian ini menggunakan beberapa teknik analisis. Yang pertama ada teknik peramalan dan permintaan. Teknik ini menggunakan data
historis, dan tren pasar untuk meramalkan permintaan di masa depan. Yang kedua, platform analisis data besar. Teknik ini menggunakan platform seperti Tableau, Microsoft Power BI, Looker Studio untuk membantu mengolah dan memvisualisasikan secara real-time. Yang ketiga ada otomatisasi dalam manajemen rantai pasokan. Ini digunakan untuk mengurangi kesalahan manusia agar distribusi berjalan secara efisien. Yang keempat ada evaluasi struktur dan sumber daya. Ini digunakan untuk melihat kesiapan alat produksi, transportasi, dan sumber daya manusia. Yang kelima ada integrasi sinyal permintaan. Ini digunakan untuk memastikan bahwa stok itu seimbang dengan kebutuhan konsumen. Yang keenam ada adaptasi dengan teknologi. Dengan memanfaatkan teknologi atau aplikasi seperti Shopee dan Tokopedia untuk berjualan online dan melakukan promosi. Selanjutnya ada hasil penelitian. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa 78% perusahaan sudah menggunakan Big Data Analytics dalam manajemen teknologinya. Lalu 85% responden juga menyetujui bahwa dengan menggunakan BDA ini sangat membantu dalam mengolah pola permintaan dan perilaku konsumen. Lalu dengan menerapkan BDA ini juga sudah terbukti meningkatkan akurasi permintaan sebesar 30%. Dari angka-angka ini terbukti bahwa perusahaan yang menggunakan Big Data ini mampu beradaptasi lebih cepat dibandingkan perusahaan-perusahaan yang menggunakan perkiraan manual. Selanjutnya ada pembahasan. Dari hasil-hasil tadi, dapat dibuktikan bahwa BDA sangat berdampak pada manajemen teknologi dan strategi pemasaran. Lalu, perusahaan yang menggunakan BDA ini menjadi lebih tanggap dalam proses perubahan tren dan preferensi konsumen. Yang selanjutnya kesimpulan. Kesimpulannya, Big Data Analisis sangat efektif dalam meningkatkan akurasi prediksi pasar dan berperan penting dalam infrastruktur cold dan data lake. Tantangannya, keterbatasan SDM ahli Big Data, masalah integritas data, serta kebutuhan investasi awal yang tinggi. Meskipun manfaatnya besar, terdapat tantangan dalam penerapan DPA. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia yang ahli di bidang Big Data dan masalah integritas data karena banyak perusahaan yang menggunakan sistem yang berbeda-beda. Investasi awal yang cukup tinggi dibutuhkan biaya yang besar untuk investasi awal seperti perangkat komputer yang memadai dan jaringan internet yang stabil. Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa saran. Pertama, perusahaan perlu meningkatkan SDM melalui pelatihan di bidang data scanning dan analitik. Kedua, melakukan investasi pada infrastruktur teknologi seperti cold dan data lake. Ketiga, penelitian selanjutnya diharapkan bisa memperluas sektor serta menggunakan data real time agar hasilnya lebih akurat dan representatif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.